Kembali bersama kami di Indonesia Bicara tanpa kita sadari bahwa tadi disebutkan oleh praktisi terkait keamanan cyber bahwa there's no such a free lunch atau tidak ada akses atau layanan yang gratis sebenarnya. Apapun yang kita isi melalui media sosial dan hal-hal lain di digital, di internet itu sebenarnya punya konsekuensinya. Jadi ketika kita mengisi informasi, ada informasi yang tadi bisa dikelola, disimpan, bahkan dijual belikan. Karena banyak masyarakat kita yang tidak tahu bahwa sebenarnya informasi data-data kita ini adalah tambang emas untuk orang-orang yang memerlukannya ya. Dalam tanda kutip seperti itu. Nah, kalau bicara di segmen ini saya akan coba menggali insight dari Pak Awaludin Marwan, ini akademisi cyber kita. Selamat malam Pak Awal. Selamat malam. Apa kabar Pak Awal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita nggak bicara corona, tapi bicara keamanan cyber ini juga penting. Tapi kaitannya, karena selama pandemi online kan luar biasa nih. Angkanya, penetrasinya juga sangat tinggi. Anda melihat keamanan cyber untuk di tanah air saat ini seperti apa Pak frame-nya? Iya, apalagi tengah corona, semuanya Betul. menggunakan internet. Kalau Semuanya kita, online. Nah, betul. Kalau kita melihat kayak website tentang cyber security itu ada lebih banyak insiden cyber ya. iya. Di data breach, kemudian penjualan data di red forum atau dark website. Kemudian juga jumlah website yang terregistrasi yang tidak diketahui juga lebih banyak, sehingga ada kemungkinan lebih banyak phishing juga atau penipuan. Oke. Jadi makin harus waspadai gitu ya. Ya, karena tadi selama pandemi banyak sekali ya work from home, Ya. semuanya online untuk saat ini. Jadi ancaman pun juga tinggi. Nah, kalau kita bicara data di Pak Awal, kita tahu bahwa penyalahgunaan data kan banyak sekali contoh kasusnya. Saya menyebutkan tadi di awal soal Facebook di 2016 terkait pemilu Amerika Serikat, lalu juga isu Muslim Pro beberapa waktu lalu. Kalau di tanah air sendiri, Pak Awaludin melihat frame dari penjualan data atau kriminalitas di bidang ini seperti apa? Ada beberapa kasus penipuan online yang berawal dari pencurian data seperti beberapa kasus lalu di Polda Metro itu ada pembobolan rekening sejumlah nasabah yang mulai dari terbuatnya informasi atau terbocornya informasi pribadi yang dimiliki oleh nasabah. Nah, ini juga trennya akan terus naik karena kalau kita lihat di laporan tindak pidana cyber itu tren penipuan online setiap tahunnya terus naik. Oke. Sehingga kejahatan yang dulu itu lebih banyak kejahatan fisik, kejahatan sekarang ini lebih banyak kejahatan online, dan ini perlu dilakukan literasi kepada masyarakat, penegakan hukum yang jauh lebih efektif. Misalnya orang hanya mengalami kerugian katakanlah 200.000, 100.000, 50.000 kalau e-commerce, tapi kalau seandainya itu banyak, volumenya besar, maka juga itu sangat merugikan masyarakat. Karena di dunia hukum itu kebetulan saya adalah pakar bidang cyber security law, lapor kambing di penegakan hukum itu membutuhkan biaya sapi gitu kan. Jadi orang kalau lapor kejahatan cyber di e-commerce atau di fintech, dia dikhawatirkan akan kehilangan lebih banyak lagi, jadi kerugian. Baik, nih saya tanya langsung nih ke Pak Anton. Pak, kalau ngelapor atau ngurus ini, ya mungkin tadi hilangnya cuma 200.000, tapi nanti ya karena akses atau seperti ya mungkin ada hal-hal lain, ya bisa rugi lebih banyak. Nah, Pak Anton sendiri dari BSSN punya jawabannya nggak soal akses, bagaimana kita pengaduan, mengurus kalau kita ada tadi kerugian? Pengaduan kemudian pelaporan itu sebetulnya bagian dari tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, dalam artian e-commerce, marketplace. Mereka harus menjamin gitu kan. Jadi setiap kejahatan memang harus dituntaskan dan dilaporkan gitu untuk diambil tindakan gitu. Memang ada kekhawatiran terhadap
ya potensi-potensi loss yang ini, tetapi semakin lama kita semakin mengenali bagaimana kemudian kita membuat prosedur dan mekanisme sehingga pelaporan itu tidak menjadikan kerugian bagi pihak penyelenggara sistem elektroniknya gitu. Itu sudah kita buatkan prosedurnya gitu kan, dengan secara penanganan dan lain-lain gitu yang memang terstruktur gitu. Dan memang tidak ada biaya tambahan atau segala macam gitu. Tetapi memang ketika kemudian terjadi insiden, ya mereka harus meningkatkan keamanan sistemnya. Yaitu berarti cost kan. Ya, tetapi memang cost dari konsekuensi bahwa penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab terhadap keamanan sistemnya dan penggunanya. BSSN sendiri sudah mengkoordinasikan nih dengan para penyelenggara bahwa agak bawel nggak Pak? Karena kan kita nggak mau yang dirugikan kan konsumen, karena mereka biasanya kadang ngeliat ini kasus kecil seperti itu. Iya, makanya kita kan pendekatannya kita buat forum, kita bikin pendekatan yang lebih baik gitu, bukan langsung kamu salah dan begini, enggak gitu. Justru ada kasus bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kemudian kerugian konsumen nggak meningkat atau malah kerugian dari penyelenggara tersebut nggak meningkat, bagaimana caranya kita duduk bersama menyelesaikan bersama. Saya ke Pak Awal lagi. Pak Awal, kalau bicara keamanan cyber di tengah pandemi, kita sempat menyebut di awal bahwa semuanya sekarang berjalan online, rapat, meeting, belanja, semua lini kehidupan tidak bisa dipungkiri bahwa kita tergantung sekali dengan internet dan digital. Bicara ancaman ke depan, apakah Anda melihat di tren pandemi ini kejahatan online, baik itu e-commerce dan modus-modus kejahatan yang lain ini meningkat Pak Awal di 2020 ini? Ya, tentu saja. Dan trennya akan semakin ekspansif, eksplosif, dan bahayanya juga semakin besar dan berat ya. Apalagi ketika pada saat yang bersamaan hampir semua bisnis melakukan transformasi digital. Pembangunan software dilakukan besar-besaran di berbagai sektor, dan itu jelas menyisakan banyak PR security hole. Dan peran dari BSSN sangat penting sekali untuk bisa menjembatani dan mengkoordinasi dan mengedukasi baik sektor industri maupun masyarakat. Kalau saya lihat hal yang paling menarik dilakukan oleh BSSN itu adalah menyampaikan security alert. Di website itu ada CVE yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang mudah untuk diikuti oleh masyarakat, seperti cara menggunakan Zoom bagaimana yang aman, cara menggunakan Google Meet bagaimana yang aman, menggunakan VPN, on security jaringan WiFi di rumah, itu menjadi sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi dengan kata lain bahwa literasi ataupun edukasi itu memegang peranan penting ya Pak Awal ya, bahwa no matter what, gimana pun serangannya akan ada ke depannya, tapi kalau edukasi, literasi tadi sudah kuat, ya paling tidak kita bisa mencegah seperti itu. Betul. Apalagi BSSN ini punya proteksi digital ekonomi yang dipegang oleh Pak Anton ini sangat sekali. Betul. Ya. Karena kalau bicara digital ekonomi ya, saya yakin sebagian dari kita bisa ngitung sekarang di dompet ada cash paling berapa ya. Karena semuanya udah online. Saya pun kadang kalau mau bayar apa, ada yang butuh cash, aduh saya nggak punya uang gitu, gimana caranya. Nah, kalau saya ke Pak Anton lagi Pak, bahwa di sini kita tahu bahwa kita tidak bisa mencegah tadi ya, akan ada ancaman, tapi literasi edukasi penting sekali. Tadi disebutkan untuk hal-hal kecil saja, seperti how to operate Zoom call yang baik dan benar, bagaimana hal-hal lain. Nah, kalau BSSN sendiri punya apa saja Pak? Ada yang sudah diberikan? Ya. Yang simpel-simpelnya. Seperti contoh-contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Awal tadi, benar. Di website atau media sosial kita selalu mengeluarkan himbauan-himbauan keamanan gitu ya. Tips-tips praktis gitu kan, bagaimana kemudian untuk mengelola gitu kan, mengelola sistem elektronik, mengelola akun medsos, mengelola bagaimana mereka berinteraksi secara digital gitu kan di ranah cyber, itu kita sampaikan. Terus kemudian tadi ada program juga yang kita juga memang
turun langsung ke masyarakat. Cuma memang tahun ini kan kita nggak turun Nggak bisa. Jadi kita lakukan banyak melalui webinar. Oke. Minggu lalu pun kita melakukan webinar itu dalam 5 hari ada sampai 11.000 yang mendaftar Waduh, gitu ya. luar Tapi itu biasa, kan Mas. masih jauh gitu Iya, dari jumlah yang harus di literasi gitu. Makanya kita mengajak kepada semua pihak untuk bekerja sama melakukan literasi ini gitu. Karena masing-masing sektor punya tanggung jawab seperti perbankan. Perbankan itu di dalam undang-undangnya mereka wajib melakukan literasi kepada nasabahnya. Itu yang harus dilakukan oleh masing-masing sektor. Di samping BSSN juga BSSN sendiri, secara nasional gitu kan mengkoordinasikan seperti tadi yang Jadi sebenarnya disampaikan Pak. penyelenggara juga punya tanggung Iya, jawab ya Pak ya. masing-masing penyelenggara punya tanggung jawab. Kalau bank itu nasabahnya 50 juta, ya 50 juta Harus tersebut diedukasi harus ya. diedukasi. Itu tanggung jawabnya dia dan Marketplace itu pun ada juga di gitu, undang-undang oke, loh gitu. Oke, bahwa sebenarnya tugasnya dari banyak penyelenggara Iya, tadi benar. tidak hanya BSN dan juga mereka juga punya tanggung jawab sesuai undang-undang, dan kita sebenarnya masyarakat juga, kita dan pengguna juga wajib cari tahu ya Pak. Iya, benar. Kalau mau aman ya memang harus sangat punya banyak informasi gitu, Iya, karena kita benar. tidak mau untuk hal-hal seperti privacy, keuangan, semuanya bisa dirugikan. Nah, saya kembali ke Pak Awal. Pak Awal, kalau Pak Awal sendiri punya tips nggak Pak Awal? Bagaimana kita, kalau tadi kan dari Pak Alphonse, beliau adalah pengamat teknologi informasi, sudah memberikan tips bertransaksi online, tidak boleh ganti-ganti handphone. Kalau Pak Awal sendiri punya cara mungkin untuk yang bisa dibagi untuk masyarakat dalam menggunakan tadi transaksi digital ataupun media sosial, do and don'ts ya? Ya. Betul. Karena saya background-nya dari bidang hukum, saya mengamati data pribadi ini menjadi sangat penting untuk dilindungi. Walaupun masyarakat kita kan masyarakat terbuka ya. Kalau seandainya ditanya soal pribadi akan terus terang gitu. Betul. Iya. Apalagi kalau seandainya milenial usia 17 tahun gitu baru punya KTP, kemudian diupload di sosial media. Iya, benar. Padahal dengan KTP bahaya tersebut, sekali. Bisa mengakses pinjaman online, kemudian orang bisa registrasi nomor telepon, dan bukan tidak memungkinkan nomor telepon itu juga digunakan oleh sindikat narkoba atau terorisme, sehingga melindungi informasi pribadi itu sangat penting untuk diliterasi kepada masyarakat. Baik. Nah, kalau kita bicara lembaga-lembaga negara atau perusahaan nih, Pak Awal, yang menyimpan data pribadi masyarakat yang tadi, yang mungkin seperti IKTP. Nah, apa concern Anda? Ini karena kan kita tidak bisa menghindari, kadang ada beberapa lembaga ataupun perusahaan yang meminta foto IKTP, foto KTP untuk keperluan macam-macam. Nah, bagaimana Anda menyoroti ini? Ya, yang pertama perusahaan perlu asesmen diri ya, bahwa kalau dia itu sudah sangat besar, dia harus mengurus ISO 27001 sebagai bukti bahwa dia cakap untuk mengelola data pribadi. Dan kemudian dia juga harus memiliki data protection officer, jadi orang yang sangat spesifik ditugasi untuk menjamin bahwa pengelolaan data pribadi ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Nah, sayangnya di Indonesia itu kan regulasi perlindungan data pribadi itu belum ada, masih digodok di parlemen. Dan akhir tahun ini sebenarnya itu tujuannya disahkan, tapi kita masih menanti. Dan sebenarnya RUU perlindungan data pribadi itu harus dibarengi dengan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber yang seharusnya tahun ini dibahas secara bersama-sama, sehingga data pribadi aman itu dari aspek environment culture-nya, tetapi ketahanan dan keamanan cyber dari sisi infrastrukturnya juga aman. Jadi pendekatan keamanan itu ada dua, di teknologi sama di masyarakatnya. Social engineering itu adalah titik lemah ekosistem teknologi digital. Ketika masyarakat itu tidak terliterasi atau teredukasi, maka dia mudah dikorek informasi pribadinya untuk jadikan celah kejahatan. Betul. Tapi satu sisi lain teknologi juga perlu diliterasi. Ketika dia baru startup itu minta KTP, yang belum punya ISO, itu perlu dihindari.
Baik. Jadi mereka yang sudah terverifikasi oleh otoritas, misalnya kayak fintech yang sudah terdaftar di OJK itu baru bisa mengelola data pribadi. Itu pun harus sesuai dengan prinsip-prinsip, misalnya dia memiliki tujuan tertentu, ada kesepakatan, terus membatasi, gitu. Nggak sampai dia meng-crawling semuanya, biometrik, kontak, sampai isi dari HP semuanya di-crawling itu tidak boleh. Baik, jadi memang regulasinya memang harus segera dibikin seperti itu ya oleh pemerintah ya. Karena kita bicara tadi dua sisi yang harus kita lihat tadi, offline dan online ya. Terima kasih Bang Awal, nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya bersama Pak Anton. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.